Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 425-425. Aneh, apakah Fei Yun ini membawa Ye Xiaoxiang ke dalam lubang tikus atau sesuatu? Semua ahli muda dari ibu kota tidak dapat menemukan mereka. Dongfang Jingyue membawa pipa merahnya dan mendekat perlahan dari pintu masuk desa. Dia memiliki aura transenden, kerudung putih tidak bisa menyembunyikan keanggunannya sama sekali. Penduduk desa dengan cepat mundur ke samping setelah melihat mereka. Beberapa bahkan berlutut di tanah. Dongfang Jingsui berkata, abaikan para pemuda. Saya mendengar Beiming bahkan mengundang seorang guru kebijaksanaan tingkat 9 untuk menghitung lokasi Fei Yun tetapi tidak ada yang keluar dari sana. Petik 2. Hah, keterampilan melarikan diri orang ini tingkat pertama. Dia beruntung atau Beiming Potian akan menemukannya. Dengan keterampilan kecilnya, dia mungkin akan dipukuli seperti anjing sekarang. Jingsui berdiri di jalan seperti derek di antara sekawanan ayam. Sebuah sinar rumit muncul di matanya seolah-olah dia sedang memikirkan di mana Fei Yun berada sekarang. Jingsui berbicara lagi, saya mendengar sebuah desa kuno telah muncul kembali di dekat sini. Master Klan telah memberi kami perintah untuk memeriksanya, tapi aku melihat beberapa jenius top juga sebelumnya. Saya kira mereka juga menerima kabar. Petik 2. Desa ini benar-benar tidak sederhana, bahkan ada jejak makhluk tercerahkan di sini. Siapa yang tahu masalah apa yang akan terjadi kali ini? Jingyue menambahkan. Mereka berdua akhirnya menghilang ke desa sambil menuju ke sungai di depan. Jadi tempat ini tidak sepenuhnya diketahui, hanya lokasi rahasia lain dari dunia budidaya. Banyak klan kuno tahu tentang keberadaannya. Niat surgawi Fei Yun dengan hati-hati merembes keluar dan meresap ke seluruh desa. Dia menemukan bahwa ada beberapa aura kuat di sekitar, semua dari anggota top generasi muda. Bahkan klan Jin Gou merasa khawatir saat ini. Sepertinya banyak ahli akan datang. Mengapa kamu berdiri di dekat pintu? Ye Xiaoxiang mengenakan gaun ungu dengan pita putih menutupi lehernya yang adil. Sanggul di rambutnya masih agak berantakan tapi itu tidak mengurangi kemurniannya seperti anggrek. Hanya dengan berdiri di sana, dia sudah memberikan perasaan yang mempesona seperti perempuan abadi. Fei Yun sedikit kehilangan fokus saat menatapnya dan secara mental memarahi dirinya sendiri. Beruntung dia tidak bersalah. Kalau tidak, jika dia mengambil keuntungan dari kehilangan konsentrasi sesaat, dia bisa membuat sesuatu dari itu. Ini memang keindahan peringkat ke-6 dari dinasti Jin. Potensi Femme Fatale. Kamu benar-benar cantik hari ini. Dia tersenyum menggoda. Ye Xiaoxiang mendengar ini berkali-kali dan telah kebal terhadapnya. Bibir Cherry sedikit terbuka, ayo pergi, tidakkah kamu ingin mengunjungi desa hantu hari ini? Pengusir setan harus membantu orang menyingkirkan hantu, bukan? Petik 2. Dia mengedipkan mata dan berjalan maju, meninggalkan angin manis di belakang. Fei Yun ingin memberitahunya bahwa itu sangat berbahaya sekarang karena banyak keajaiban muda ada di sana. Mungkin bahkan para ahli dari Beiming dan Dark Realm juga hadir. Tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia tidak bisa menolaknya. Itu adalah perasaan yang aneh dan tentu saja, perasaan yang tidak romantis. Menjadi After, itu adalah perasaan penghargaan dan kekaguman. Dia mengejar kebebasan tetapi masih memiliki keberanian untuk membantu orang lain tanpa tanda-tanda kesombongan. Bertentangan dengan sosoknya yang ramping, dia memiliki hati yang berani yang ingin bergerak maju. Fei Yun belum pernah bertemu wanita cantik seperti dia sebelumnya yang pantas mendapatkan banyak hormat. Ya dewa, jangan bilang aku juga menjadi penggemar. Fei Yun tiba-tiba menyadari mengapa begitu banyak orang tergila-gila padanya dan memanggilnya Dewi. Itu tidak sepenuhnya tidak masuk akal. Mereka berdua datang ke pantai untuk kedua kalinya di lokasi yang sama seperti tadi malam. Namun, itu adalah bidang kosong saat ini. Fei Yun menggunakan pandangan Phoenix-nya untuk memeriksa sekitarnya untuk menemukan beberapa petunjuk. Tidak ada yang datang darinya. Dia bersandar di tanah lagi untuk mendengarkan dengan telinganya di sebelah tanah. Suara aneh di bawah tanah telah menghilang. Apakah kamu menemukan sesuatu? Dia bertanya dengan lembut ketika matanya berbinar. Fei Yun berdiri dan menggelengkan kepalanya, tetapi kemudian, dia melihat sesuatu. Dia mulai menggali dan mengeluarkan tongkat Vajra yang berkarat dari lumpur. Itu penuh karat kuning sehingga kata-kata Buddha menjadi pingsan. Namun demikian,
orang masih dapat membacanya, biara iman. Petik 2. Ini adalah harta roh semu tetapi spiritualitas di dalamnya telah terkorosi sepenuhnya. Itu potongan logam sekarang. Apa itu? Ye Xiaoxiang melihatnya sedang asyik mengamati dan bertanya. Fei Yun berbicara dengan heran, ini adalah artefak Buddhis yang digunakan oleh 3 biksu tadi malam, tongkat Vajra. Petik 2. Tidak mungkin, tongkat kerajaan ini pasti telah terkubur selama beberapa ribu tahun, bagaimana mungkin itu milik 3 biarawan tadi malam? Dia berkata. Fei Yun menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, aku benar, teks akan berubah seiring waktu. Setelah beberapa ribu tahun itu akan sangat berbeda tetapi lihatlah dua kata ini, Fight Convent. Ini adalah gaya modern dari dinasti Jin. Petik 2. Dia kaget setelah melihat kata-kata. Fei Yun menggunakan minor Cheng Art untuk menghitung dan mulai menggali lebih banyak. Dia menemukan cermin Buddhis, harta lain yang hampir membusuk kembali ke tanah. Itu juga milik 3 biksu tadi malam. Siapa yang tahu apa yang terjadi setelah ketiga biksu memasuki desa tadi malam? Harta mereka dikubur di bawah tanah selama beberapa ribu tahun setelahnya. Haha, sia-sia selama ini mencari hanya untuk menemukan kamu di sini secara kebetulan, Feng Fei Yun, di mana kamu akan lari sekarang? Ini adalah seorang jenius yang menentang surga yang datang karena desa hantu. Dia tidak berharap melihat Fei Yun dan Xiaoxang di sini. Fei Yun melemparkan 2 alat di tanah sebelum melihat ke atas dan tersenyum, siapa kamu? Fraksi tahta markis, Gu Zuanfeng. Anak ajaib itu berpose keren di atas gundukan kecil. Gelombang energi roh yang tebal menyelimutinya bersama dengan gambar banteng surgawi yang duduk di langit dan menyerap kekuatan para dewa. Fraksi singgasana juga tunduk kepada klan Beiming. Gu Zuanfeng adalah markis muda mereka dengan budidaya mandat surga tingkat kedua. Dia relatif terkenal di ibu kota. Dia dulu berlatih di perbatasan dengan pasukannya dan baru saja kembali. Fei Yun tersenyum, kami tidak memiliki apa-apa di antara kami, mengapa Anda ingin melawanku? Karena kamu telah menculik Maestro Ye, kita sekarang adalah musuh bebuyutan. Zuanfeng dingin berkata, kamu lebih baik melepaskan Maestro dan aku akan membiarkan mayatmu utuh. Petik 2. Beiming telah memerintahkan surat perintah membunuh Fei Yun. Bahkan jika Fei Yun tidak membawa Xiaoxiang bersamanya, Zuanfeng masih akan melawannya. Fei Yun melirik Xiaoxiang dan bertanya, apakah Anda mengenalnya? Dia sedikit menggelengkan kepalanya. Zuanfeng jarang kembali ke ibu kota karena dia adalah komandan pasukan. Dia hanya melihat fotonya dan tidak pernah ke paviliun senyum kecantikan. Akan aneh jika dia mengenalnya. Fei Yun tersenyum, lihat, bahkan Maestro Ye tidak mengenal Anda, bagaimana saya bisa menyerahkannya? Bodoh, berani melawan markis muda kita. Salah satu dari orang tua di belakangnya terbang ke langit seperti burung putih. Dia melakukan gerakan memutar dengan kedua tangan dan menciptakan formasi besar yang membentang sejauh 100 meter. Ini adalah formasi air peringkat ketiga dengan lebih dari 1000 segel rahasia. Zuanfeng tersenyum dingin. Dia menyadari posisi Fei Yun di daftar bawah tetapi dia tidak takut karena darah Yama yang melemahkan Fei Yun. Apa ini tentang jenius nomor 1 dinasti masa depan? Saya akan membunuhnya dan menjadi terkenal hari ini. Petik 1. Boom! Fei Yun mengulurkan tangannya ke langit sebelum menepuk ke bawah. Sebuah telapak tangan keluar dan menghancurkan formasi dan memotong-motong pria tua itu. Darah mengalir kemana-mana. Pengikut mandat surga tingkat pertama terbunuh dengan mudah. Zuanfeng menjadi khawatir dan penuh kebencian. Fei Yun menembakkan 2 gelombang berapi-api dengan matanya lurus ke arah Zuanfeng, orang bisa mendengar pekikan Phoenix. Wosh! Zuanfeng masih seorang markis muda sehingga dia memiliki semua seni tertinggi fraksinya. Dia naik tahta yang terbuat dari cahaya dan lolos dari pandangan Phoenix. Namun, lelaki tua kedua di belakangnya tidak seberuntung itu. Kedua gelombang itu menembus tubuhnya dan meninggalkan 2 lubang seukuran kepalan tangan di dekat jantungnya. Pria itu meninggal seketika. Kamu berlari sangat cepat. Fei Yun mencibir. Zuanfeng berbicara dengan ekspresi gelap, tahta mengalir adalah teknik gerakan tercepat pada tingkat budidaya yang sama. Petik 2. Bab 426/426. Teknik gerakan tercepat. Fei Yun menjawab dengan jijik, aku juga di tingkat kedua mandat surga, kita akan melihat siapa yang lebih cepat. Petik 2. Setelah selesai berbicara, dia sudah berdiri di depan Gu Zuanfeng.
Zuan Feng menjadi kaget dengan kecepatan Fei Yun yang mencengangkan. Meskipun panik, dia masih seorang pejuang yang diperketat dengan kecepatan reaksi yang besar. Dia menggunakan teknik Flowing Throne untuk mundur dengan cepat dan menjadi nyaman ketika dia beberapa ribu meter dari Fei Yun. Ini adalah teknik gerakan tercepat pada level kultivasi yang sama. Suara Fei Yun muncul di belakangnya. Wajah Zuan Feng kehabisan darah. Dia dengan cepat menyalurkan energi violetnya untuk mengaktifkan artefak jiwanya dan menekan Fei Yun. Boom! Fei Yun melepaskan serangan telapak tangan di punggungnya dan menghancurkan energinya. Organ internalnya saling menabrak, dia merasakan sesuatu yang manis di tenggorokannya sebelum memuntahkan seteguk darah. Jadi bagaimana jika dia adalah markis muda di Heaven's Mandate tingkat 2? Tidak ada yang cocok dengan Fei Yun di level yang sama. Fei Yun, bagaimana kabarmu masih begitu kuat? Kamu tidak bisa hidup lebih lama karena darah beracun. Dia belum pernah kehilangan yang begitu buruk sebelumnya. Terlebih lagi, pria itu berada di level yang sama dengannya. Itu merupakan pukulan kejam bagi kepercayaan dirinya. Fei Yun menendang pantatnya dan mengirimnya terbang menyusuri sungai Jin yang bergelombang. Ya, aku masih diracuni tapi terlalu mudah melawan seseorang seperti kamu. Fei Yun pura-pura batuk beberapa kali dan bertindak seolah-olah dia masih sakit. Zuan Feng terluka lagi secara psikologis. Dia selalu dipuji sebagai jenius yang menentang surga sejak muda tetapi bahkan tidak bisa menghadapi orang sakit ini. Apakah aku benar-benar selemah ini? Dia memanjat ke pantai dan tidak mau menerima ini. Fei Yun, kita pergi lagi. Siapa bilang kamu bisa bangun? Berlutut. Fei Yun tidak tertarik bertarung lagi. Dia melepaskan jiwa Phoenix yang menghancurkan dan 40 niat surgawi. Bang! Zuan Feng sudah terluka sehingga dia tidak bisa menahan momentum kuat ini sama sekali. Kakinya membungkuk dan membuatnya berlutut. Markis muda seperti dia tumbuh dimanjakan dan tidak pernah harus menghadapi penghinaan seperti itu. Dia mengerahkan semua kekuatannya untuk berdiri. Sayangnya, darah merembes keluar dari lututnya dari tekanan, tetapi tekanan ini tidak dapat diatasi. Mereka yang diperlakukan seperti sampah harus merasakan perawatan ini. Hanya dengan begitu sikap arogansi mereka lenyap dan digantikan dengan rasa hormat. Feng Fei Yun, kamu berani membuatku berlutut. Apakah kamu tidak tahu aku putra tertua dari tahta Markis, penerus gelar di masa depan? Menyinggung saya adalah menyinggung seluruh faksi Markis di ibu kota. Wajahnya merah tetapi tidak ada yang dia lakukan yang bisa membuatnya berdiri. Oh, saya hanya akan membuat Anda berlutut selama 1 hari, tetapi saya sudah berubah pikiran, 3 hari dan 3 malam lalu. Kata Fei Yun. Mata Zuan Feng penuh dengan kebencian dan niat membunuh saat dia menjawab, kamu tidak akan tertawa lama. Semua pemuda di ibu kota ingin membunuhmu sekarang dan mereka akan berlari di sini. Beberapa dari mereka adalah raja dari generasi muda, 10 kali lebih kuat dari saya. Petik 2. Fei Yun mengerutkan kening, tidak mengharapkan tingkat kebencian. Dia hanya mengunjungi ibu kota baru-baru ini. Bahkan jika dia telah menyinggung orang, itu seharusnya hanya klan Beiming dan fraksi Markis yang berbulu. Mengapa semua anak muda membencinya sekarang? Dia tidak sepenuhnya menyadari itu karena desas-desus yang disebarkan oleh Beiming tentang dia menculik Maestro Ye. Semua keajaiban muda ingin menjadi pahlawan dan bergegas keluar dari ibu kota untuk menemukannya. Namun, mereka tidak memiliki petunjuk keberadaannya tetapi beberapa akan datang ke sini karena legenda desa hantu. Yang paling kuat akan datang. Alang, Asang, aku tahu kalian berdua akan berada di sini ketika aku tidak melihatmu di rumah. Tempat ini terlalu berbahaya, jangan terlalu berani berpetualang. Tiba-tiba, seorang wanita tua berlari dan berteriak dari kejauhan. Dia dengan cepat berlari dan menatap Fei Yun dan Xiao Xiang dengan marah. Alang dan Asang adalah nama palsu Fei Yun dan Xiao Xiang. Fei Yun meminta maaf sambil tersenyum, Bibi, tidak perlu khawatir tentang kami, tidak ada hal-hal buruk akan ada di sini di siang hari. Petik 2. Dia mungkin terpengaruh oleh Xiao Xiang dan mulai peduli dengan perasaan orang biasa, tidak ingin wanita tua itu khawatir. Benar, dengan Alang melindungiku, hantu dan iblis tidak akan mendekat. Xiao Xiang sedikit mengguncang lengan wanita tua itu bolak-balik sambil mengeluarkan tawa seperti bel. Wanita tua itu menarik napas dalam-dalam dan akhirnya melihat Zuan Feng berlutut di tepi pantai. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa orang itu berlutut di sana. Xiao Xiang ragu-ragu.
Dia berlutut dan berdoa untuk Dewi Sungai Jin untuk melindungi kota kecilmu, berharap bahwa penampakan jahat dari desa hantu tidak akan muncul lagi. Jarang sekali melihat pemuda yang saleh seperti ini. Petik 2. Wanita tua itu mengangguk dan menyuruh keduanya kembali sebelum malam sebelum kembali ke desa. Fei Yun dan Xiao Xiang dengan hormat setuju beberapa kali. Setelah dia pergi, Zuan Feng memuntahkan darah karena marah karena komentar Feng Fei Yun. Fei Yun memandang Xiao Xiang dan berkata, kamu benar-benar memainkan peranmu kali ini. Petik 2. Aku hanya memikirkan penduduk desa. Jika Anda benar-benar dapat mengirim hal-hal jahat ini selamanya, maka saya akan benar-benar percaya bahwa Anda adalah orang yang baik. Kembalikan serulingku. Dia mengulurkan tangannya dan berkata. Untuk apa? Fei Yun menjadi berhati-hati. Serulingnya bukan lelucon, bahkan Giant akan jatuh tertidur nyenyak karena melodinya. Dia masih linglung sedikit meskipun jiwa Phoenix-nya. Matanya jernih seperti air, saya ingin menggunakan lagu saya untuk membersihkan tempat jahat ini. Petik 2. Fei Yun menatap matanya dengan hati-hati dengan cahaya ungu samar untuk melihat apakah dia mengatakan yang sebenarnya. Dia mengeluarkan seruling dan bermain dengan itu dalam proses tetapi tiba-tiba, sesuatu di belakangnya menarik perhatiannya. Xiao Xiang juga terkejut dan menoleh ke belakang untuk melihat dua orang muda berdiri di kejauhan, pria jagoan sedangkan wanita cantik. Mereka adalah Dongfang Jingsui dan Jing Yue. Kedua saudara itu adalah naga dan phoenix di antara laki-laki. Ada aura alami dan luar biasa bagi mereka sehingga orang normal tidak berani terlalu dekat. Haha, kamu luar biasa, Feng Fei Yun benar-benar dekat desa ini. Bagaimana Anda tahu? Jingsui tertawa dan bertanya pada saudara perempuannya yang sombong namun murni. Jadi ternyata Jing Yue merasakan Fei Yun kembali ke desa. Perasaan yang aneh, dia sendiri tidak bisa menggambarkannya. Awalnya Jingsui tidak mempercayainya, tetapi setelah melihat Fei Yun sekarang, dia tidak punya pilihan lain. Keduanya telah bertemu kembali di pangkalan biara Fight tetapi dia tidak mengenali Fei Yun di sana. Ada bau penjahat malang padanya, aku bisa mencium baunya dari jarak 10.000 mil. Jingsui menjawab dengan enggan. Wanita sialan ini, kurasa dia masih marah dengan pukulan itu saat itu. Fei Yun menjadi berhati-hati. Meskipun dia cukup kuat untuk menjadi raja di antara generasi muda, itu tidak cukup untuk menghadapi kedua saudara sekaligus. Meskipun demikian, dia tidak membiarkan itu muncul di wajahnya. Oh. Tuan muda yang terkenal dari klan Jin Gou, Dongfang Jingsui, saya telah mendengar nama Anda sejak lama, dengan senang hati. Petik 2. Dia tidak repot-repot menatap Jing Yue sama sekali dan memperlakukannya seperti udara. Jingsui berdiri di sana dengan dingin seperti gunung yang tak tergoyahkan. Hukum-hukum dunia tampaknya berputar di sekelilingnya ketika dia menyilangkan tangan di depan dadanya dengan ekspresi yang agak gelap, siapa yang akan mengira bahwa anak lelaki yang dikejar-kejar oleh kakakku saat itu telah tumbuh menjadi iblis-iblis yang terkenal itu. Nak, jenius nomor satu masa depan dari dinasti Jin. Tidak buruk sama sekali. Petik 2. Jingsui adalah seorang kultivator yang berspesialisasi dalam Dao dan seni iblis. Dia secara kebetulan memperoleh hukum iblis yang tidak lengkap di sekte kuno selama petualangan. Penanam iblis telah lama menghilang di dinasti Jin, sama dengan manual dan tulisan suci budidaya mereka. Mungkin Dongfang Jingsui adalah satu-satunya pembudidaya iblis yang tersisa di tanah ini. Adapun wanita jahat, setan kecil, dan Feng Fei Yun, mereka bukan pembudidaya setan benar-benar dan hanya memiliki afinitas kejahatan alami. Hukum pahala mereka bukan dari cabang setan. Jingsui adalah saudara lelaki yang menyayangi dan seterang matahari terhadap adik perempuannya. Namun, melawan orang luar, temperamen jahatnya yang mematikan melonjak. Kota jahat yang halus terbentuk di atas kepalanya seolah-olah dia adalah Raja Iblis. Hanya energi besar ini saja yang cukup mendominasi dan bisa membunuh siapapun di bawah mandat surga secara instan. Sedikit yang bisa menandinginya di tingkat kultivasi yang sama. Bab 427-427. Aura yang menakutkan dan jahat muncul dari punggung Fei Yun. Tulang punggungnya mengeluarkan suara-suara pecah sementara bulu-bulu yang berapi-api keluar dari tubuhnya untuk membentuk bayangan burung phoenix raksasa. Itu menjulang setinggi 100 meter dengan sayap berapi-api seperti kipas. Pekikan burung itu bisa terdengar sejauh 1000 mil. Setelah merasakan energi jahat Dongfang Jingsui, tulang belakang Yama dan jiwa Phoenix diaktifkan dan bekerja bersama untuk menghentikan musuh mereka.
Kamu tidak diracuni lagi. Jing Sui mengukur kultivasi Feng Feiyun dengan sukses dan mengingat aura jahatnya. Semuanya kembali tenang. Setelah mendengar Jing Sui, Gu Zuanfeng berlutut di tepi sungai terkejut. Feiyun yang sedang sehat kembali adalah berita yang menggemparkan dunia. Banyak orang tidak akan bisa duduk dengan tenang setelah mengetahuinya. Kilatan kejam muncul di matanya. Feiyun, kamu membuatku berlutut hari ini. Selama saya bisa kembali ke ibu kota hidup-hidup, saya akan memberitahu semua orang. Kami akan melihat apakah Anda dapat bertindak lebih lama. Petik 1. Feiyun sekali lagi menekan tulang belakang menggunakan kekuatan kapal. Dia menghela nafas dan berpikir pada dirinya sendiri, kultivasi pria ini adalah sesuatu, layak menjadi yang ketiga dalam daftar teratas. Saya tidak bisa melawannya sampai saya mencapai tingkat ketiga. Namun, dia juga tidak bisa melakukan apapun padaku. Petik 1. Feiyun bahkan bisa melarikan diri dari Giants setengah langkah. Jing Sui mungkin kuat tetapi masih ada jarak antara dia dan setengah langkah. Mata Jing Sui menjadi lembut saat dia sedikit membungkuk ke arah Ye Xiaoxiang. Maestro, orang gila ini berani tidak menghormati Anda seperti ini, apakah Anda ingin saya memberinya pelajaran? Manual kultivasinya tidak lengkap sehingga ia telah kehilangan kendali atas hati jahatnya sebelumnya dan hampir membakar diri. Namun, melodi yang menenangkan darinya menyelamatkan hidupnya. Ini adalah alasan mengapa orang gila seperti dia begitu hormat padanya. Ya, sebenarnya dia tidak menculikku hari itu di biara fight. Orang lain melakukannya, dia sebenarnya yang menyelamatkan saya, tapi... Tapi apa? Jing Yue yang diam sepanjang waktu mengucapkan dengan dingin. Dia sepertinya memperhatikan nada suaranya yang tidak pantas dan dengan tenang menambahkan, Maestro, tidak perlu takut padanya. Katakan saja, jika itu berani menyentuh jarimu, aku akan mematahkan tangannya. Petik 2. Feiyun berkeringat di dalam, apa hubungannya ini dengan Anda, wanita terkutuk? Dia sedikit memelototi Xiaoxiang sebagai peringatan seolah ingin mengatakan, gadis, awasi mulutmu. Jangan katakan sesuatu yang tidak perlu. Petik 1. Xiaoxiang menjawab, hanya saja dia mengambil seruling saya dan tidak akan mengembalikannya. Petik 2. Feng Feiyun, Anda bahkan akan melakukan sesuatu yang begitu rendah dan tak tahu malu. Aku benar-benar membenci kamu. Jing Yue dengan dingin mengucapkannya tetapi mendapati semua orang di sini menatapnya sesudahnya, termasuk saudaranya. Apa? Bukankah hanya menghilangkan serulingnya? Mengapa itu begitu rendah dan tak tahu malu sekarang? Feng Feiyun merasa bahwa dia masih membencinya. Wanita ini yakin tahu bagaimana menyimpan dendam. Xiaoxiang sedikit terkejut dan berkata, "Yah, itu hanya seruling, tidak begitu serius." Petik 2. Ecek-ecek. Ini adalah perilaku mesum, Anda pikir pria hanya akan mengambil seruling wanita tanpa alasan dan menolak untuk mengembalikannya. Jing Yue memberitahunya sebelum memutar matanya ke Feiyun, "Ya, Feiyun, mengapa Anda mengambil serulingnya?" Petik 2. Jing Sui ingin mengipasi api lebih banyak lagi, hanya ketika Anda ingin seseorang, Anda akan mencoba untuk mengumpulkan barang-barang mereka. Itu pertanda cinta. Petik 2. Xiaoxiang terkejut dan menjadi berkepala kosong. Dia sedikit berbalik dan menatap Feiyun dengan tatapan yang rumit. Dia sepertinya mengatakan, Anda benar-benar mengambil seruling saya karena Anda menyukai saya. Wajah cantiknya memerah dari telinga ke telinga. Seorang wanita akan selalu merasakan kebahagiaan yang aneh setiap kali mereka mendengar dari orang lain bahwa seorang pria diam-diam menghancurkan mereka. Tidak masalah apakah pria itu tampan atau jelek, kaya atau miskin. Ye Xiaoxiang benar-benar mengenakan emosinya di lengan bajunya kali ini. Sementara itu, Feiyun mengutuk 8 generasi leluhur Jing Sui. Nenekmu, mengapa Anda menggoda wanita bodoh yang tidak bersalah dan batas ini? Petik 1. Pria itu jelas-jelas berusaha menghasut masalah. Wajah Jing Yue mungkin ditutupi oleh kerudung putih tapi matanya terpaku pada Xiaoxiang sepanjang waktu. Ini bukan pertama kalinya dia melihat maestro yang terkenal itu, tapi itu pasti tatapannya yang paling teliti. Ketika seorang wanita menatap wanita lain dengan cara ini, hanya ada dua penjelasan, baik homoalitas atau dia menganggap wanita lain itu saingan cinta. Feiyun benar-benar tidak bisa menangani tatapan, implikatif dan empuk, dari Xiaoxiang sehingga ia berkata, "Yah, saya hanya berpikir bahwa seruling ini sangat istimewa sehingga saya ingin bermain dengannya selama beberapa hari. Tentu saja, jika Maestro Ye benar-benar menginginkannya kembali, aku hanya akan mengembalikannya."
Petik 2. Dia mendekat dengan seruling. Xiao Xiang menjadi sedikit canggung ketika bibir Cherry bergetar, jika Anda suka, maka Anda dapat menyimpannya selama beberapa hari lagi. Petik 2. Pipinya semakin memerah setelah mengatakan ini. Fei Yun berdiri di sana membeku dengan tangannya memegang seruling di udara. Dia tidak tahu apakah akan menyimpannya atau mengembalikannya sama sekali. Jing Yue sudah marah dengan tidak ada tempat untuk membiarkannya keluar dan harus menonton dua penggoda ini. Jari-jarinya yang lembut mengepal erat ketika dia dengan dingin mengucapkan, Feng Fei Yun, dia menyuruhmu untuk menyimpannya, jangan sia-sia dan simpanlah. Apakah Maestro Ye harus berlutut dan memohon agar Anda menyimpannya? Kamu pikir kamu siapa? Tenang, Jing Sui menggosok keningnya dengan jengkel dan diam-diam mengingatkannya. Perempuan, makhluk yang benar-benar tidak bisa dipahami. Petik 1. Ayo pergi. Jing Yue menarik napas dalam-dalam, menggigit bibirnya, dan berbalik untuk pergi. Ini mengejutkan Jing Sui, di mana? Jika kita pergi, apa yang akan terjadi pada Maestro Ye? Petik 2. Apakah sepertinya dia perlu diselamatkan? Jika kamu membawanya kembali ke ibu kota sekarang, kamu memisahkan kedua kekasih itu. Nada suaranya masih setenang dan sedingin sebelumnya. Namun, setiap pendengar dapat mengetahui suasana hatinya saat ini. Yah, kata Jing Sui, kamu mau pergi atau tidak? Saya akan pergi sendiri kemudian. Mata cantik Jing Sui berubah dingin dan tidak ingin tinggal di sini sebentar lagi. Dengan itu, 4 sayap putih berbulu tumbuh dari punggungnya. Panjangnya 4 kaki dan membuatnya tampak suci seperti dewi terbang. Dia dengan cepat menghilang dari tepi sungai. Nona muda, tunggu aku. Jing Sui berkata dengan sinis sebelum menatap keduanya. Dia bergegas mengejar Jing Yue dengan aura yang kuat dalam bentuk awan jahat. Arus sungai Jin terus mengalir tanpa henti dan menyerang alang-alang di bawah ini. Angin semakin dingin dan membuat rumput bersiul. Meskipun bukan malam, masih sangat dingin di dekat sungai. Fei Yun berdiri di sana untuk waktu yang lama dalam posisi yang sama dengan seruling di tangannya. Sementara itu, tubuh Xiao Xiang sedikit miring dengan kepalanya menggantung rendah. Dia bukan wanita yang malu-malu, tipe ini tidak akan bersinar di tempat seperti Beauty's Smile Pavilion. Dia ingat ketika dia membawanya terbang di langit. Meskipun dia takut dia melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan, dia juga merasakan kebebasan dan relaksasi yang tak terlupakan. Karena identitasnya, dia belum pernah dipeluk oleh seorang pria sebelumnya, apalagi yang membawanya ke langit terbang. Feng Fei Yun, well, kamu orang yang baik. Dia akhirnya berkata. Fei Yun terbatuk karena dia tidak terbiasa disebut orang baik, terutama ketika itu datang dari mulut seorang wanita. Apakah ada yang salah dengannya? Putra seorang pemerkosa iblis adalah orang baik. Fei Yun menganggap semuanya terlalu lucu. Aku serius, setidaknya dalam beberapa hari terakhir ketika kita bersama, kau sama sekali tidak seperti rumor, tidak sepenuhnya tidak dapat disembuhkan, kau masih mencoba mengusir hantu untuk penduduk desa. Dia berkedip dan berkata, saya benar-benar orang yang baik. Misalnya, ketika saya berumur 10 tahun, saya tidur dengan seorang pembantu. Pada usia 12, aku bermain-main dan menggertak wanita-wanita tak berdosa dengan pelayan-pelayanku sebelum membawa mereka kembali ke rumahku, dan kemudian, tidak perlu memberitahumu sisanya. Petik 2. Tidak sampai saya berumur 14 tahun sampai saya melakukan sesuatu yang sangat mengejutkan, meninju rindu muda Yin Gou dan diusir dari Feng. Saya melarikan diri kemana-mana dan bahkan menjadi bandit yang sering mengunjungi rumah pelacuran, saya bahkan memtunangan orang lain dan membunuh orang yang tidak saya sukai, menyebabkan masalah di mana-mana. Dan sekarang, Anda memanggil saya orang baik. Nona, Anda tidak tahu masa lalu tuan muda ini. Petik 2. Meskipun Fei Yun tidak akan menolak seorang wanita, dia tidak ingin mengacaukan Xiao Xiang karena ini adalah saudara perempuan Namong Hongyan yang baik. Dia bisa bermain-main dengan orang lain kecuali dia, jadi dia sengaja mencoba menakutinya pada saat ini. Xiao Xiang memang takut tetapi ekspresinya dengan cepat melunak. Dia merasa bahwa dia tidak seperti yang dia katakan. Dia tidak tahu bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Namun, ada beberapa keadaan yang tidak menguntungkan di balik cerita yang tidak bisa dia ceritakan kepada siapapun. Bab 428-428. Beberapa gelombang setinggi beberapa meter dan menyapu uap dan kabut sejauh bermil-mil. Dongfang Jingyue mengingat 4 sayap putihnya dan mendarat di pantai lain seperti bunga murni.
Dia melihat ke sisi lain dengan sepasang mata setenang air. Namun, gelombang pasang terus mengalir di benaknya. Apa sekarang? Tidak bisa pergi. Jing Sui mendarat dengan awan hitamnya dan berdiri di sampingnya dengan senyum di wajahnya. Huff. Aku hanya ingin melihat bagaimana mereka berdua akan mati. Kakek itu Bei Mingchang ingin Ye Xiaoxiang jadi dia mengirim ahli sesat dari alam gelap untuk menculiknya tetapi si idiot Fei Yun ikut campur di sepanjang jalan. Sangat menarik sekarang, Bei Mingchang bodoh tapi Bei Ming Mosou adalah rubah yang cerdik. Karena dia telah menyalahkan Feng Fei Yun, dia pasti akan mencoba dan membungkam mereka berdua. Dia berkata, Jing Yue sangat cerdas dan melihat semuanya hanya dengan beberapa petunjuk. Ada beberapa detail yang agak tidak jelas, tetapi seolah-olah dia telah menyaksikan semuanya secara langsung. Keterampilan analisis Jing Sui tidak cocok untuk adik perempuannya. Dia melanjutkan, jika rubah itu ingin membunuh seseorang di ibu kota, siapa yang benar-benar dapat bertahan hidup? Benar, tetapi jika Anda, Putri Dongfang yang tercinta, ingin melindungi seseorang, tidak ada yang bisa membunuh mereka juga. Fei Yun benar-benar idiot. Jika dia baru saja meminta bantuan Anda, mungkin dia akan bisa bertahan hidup. Petik 2. Aku tidak ada hubungannya dengan dia, tidak ada gunanya bahkan jika dia memohon padaku. Dia sedikit mengernyit sambil masih menatap pantai lainnya. Jing Sui terkekeh, mengapa saya mencium bau kecemburuan di sini? Karena ada yang salah dengan hidungmu. Dia balas. Yah, siapa yang memberitahuku bahwa mereka akan menertawakan Fei Yun tetapi setelah melihatnya menggoda dengan gadis lain, mereka tidak bisa mengatasinya dan segera pergi namun masih menyelinap di sisi ini untuk mengawasi mereka. Bisakah Anda memberitahu saya apa yang dipikirkan orang ini? Dia tidak menyerah. Siapa bilang aku memperhatikan mereka? Jing Yue berbalik ke arah kakaknya sambil merasa sangat jengkel, aku menunggu desa hantu muncul lagi. Saya tidak tertarik pada putra iblis ini dan Maestro Ye. Petik 2. Tapi ini masih terlalu dini sehingga desa hantu tidak akan muncul dalam waktu dekat. Mengapa kita tidak pergi dulu ke kota untuk melihat-lihat? Dia tersenyum. Pergilah, kalau begitu. Dia bisa mengatakan bahwa dia menggodanya tetapi dia benar-benar tidak bisa pergi. Jing Sui tentu saja tidak pergi dan tetap di sisinya. Setelah kontemplasi yang lama, dia bertanya kepadanya, siapa yang lebih cantik, Ye Xiaoxiang atau saya? Jangan tertawa. Petik 2. Baik, baik, aku tidak akan tertawa. Tentu saja, Anda lebih cantik. Ada banyak keindahan di dunia tetapi tidak ada yang sebanding dengan adik perempuan saya. Jing Sui mengatakan yang sebenarnya, bukan hanya untuk menyenangkannya. Fitur Jing Yue terlalu mirip dengan Dewi Sungai Jin sehingga, untuk menghindari masalah yang tidak perlu, dia selalu mengenakan kerudung putih. Tidak banyak yang melihat penampilannya yang sebenarnya, kakaknya tentu saja salah satu yang beruntung. Lalu, apakah klan kita yang terkaya di dunia? Jing Yue bertanya lagi. Tentu saja, bahkan perbendaharaan nasional tidak sehebat milik kita. Jawab Jing Sui. Apakah kultivasi saya lebih baik atau miliknya? Dia melanjutkan. Tidak hanya kultivasi Anda lebih baik, Anda juga lebih pintar darinya. Dia membalas. Setelah jeda singkat, ia menyimpulkan, saya mengerti. Orang bodoh itu pasti mencintai bakatnya, berpikir bahwa hadiah musiknya adalah yang terbaik di dunia. Petik 2. Jing Sui mengangguk dan menghela nafas, memang benar, musiknya tidak ada bandingannya, terutama serulingnya. Itu cukup untuk membuat seseorang ingin hidup dalam keputusasaan terburuk, cukup untuk Giant untuk melupakan diri mereka sendiri, cukup untuk mempengaruhi emosi semua orang dan membuat mereka tertawa atau menangis dengan melodinya. Kalau begitu, apakah menurutmu pipa saya bisa cocok dengan serulingnya? Dia bertanya. Jing Sui terkejut, iya, Kak, apa yang kamu pikirkan? Hanya bertanya, sebuah kilatan muncul di matanya. 1. Tiba-tiba, beberapa gambar Ki mengerikan bergegas ke langit dengan momentum menyerupai pasukan besar. Jing Sui tersenyum dan berkata, beberapa raja muda ada di sini, Fei Yun tidak akan turun tanpa perlawanan hari ini. Petik 2. Fei Yun di sisi lain juga merasakan badai pembuatan bir. Pada saat ini, keajaiban tertentu dari generasi muda baru saja mendarat di tepi sungai. Kelompok ini terdiri dari satu jenius sejarah dari daftar bawah dan satu raja muda. Apa yang disebut orang sebagai raja muda adalah keajaiban di tingkat ketiga mandat surga. Mereka hanya lebih lemah dari para jenius sejarah dari daftar teratas.
Bahkan beberapa jenius sejarah baru dari daftar yang lebih rendah mungkin bukan pasangan mereka. Raja-raja dari generasi muda ini telah melakukan debut mereka selama beberapa dekade sekarang. Sebagai contoh, jenius terbaik dari Gua Penghancuran, Wolong Seng, adalah salah satu raja ini. Kebetulan sekali, bertemu dua teman lama. Ling Donglai memiliki baju besi regulernya, terlihat cukup perkasa. Ada juga keberuntungan wanita yang kuat menemaninya. Setelah lama berpisah, komandan surgawi termuda dari tentara bela diri Jin ini telah tumbuh lebih kuat. Berdiri di sampingnya adalah seorang raja dengan kehadiran yang luar biasa namun samar seolah-olah dia tersesat dalam kabut. Ada tiga jenius top di belakang mereka. Mereka mengenakan jubah berbordir mahal, yang menunjukkan kekayaan luar biasa mereka. Ini adalah tembakan besar tidak peduli lokasi dan jatuh di bawah kategori Tuan Muda. Tuan adalah jenius yang menentang surga di mandat surga tingkat kedua. Dalam beberapa dekade berikutnya, mereka bisa menembus level ini dan akhirnya menjadi Giants. Lebih penting lagi, mereka memiliki latar belakang yang kuat dan lebih sering daripada tidak, mereka adalah penerus sekte atau klan mereka. Dengan demikian, mereka memiliki kekuatan yang dapat dimobilisasi di belakang mereka. Satu jenius historis, satu raja, dan tiga tuan, tim ini dapat menyapu lokasi manapun. Namun, Feng Feiyun tidak takut sama sekali dan tersenyum, Komandan Ling, lama tidak bertemu. Petik 2. Pada dinasti Jin, Feng Feiyun dapat dianggap memiliki bakat terbaik tetapi dalam hal keberuntungan dan pemeliharaan, Ling Donglai adalah nomor satu. Dia bisa menjadi putra favorit surga dengan keberuntungan sempurna saat lahir. Dia bisa secara acak menggali situs dan mengambil batu roh, berjalan secara acak ke dalam gua dan menemukan garis keturunan kuno. Bahkan hanya dengan minum dari sungai yang jernih, dia dapat menemukan beberapa emas di bawah. 6 harta rohnya ditemukan secara kebetulan. Seseorang dengan keberuntungan luar biasa seperti dia cukup menakutkan karena tidak ada yang bisa mengalahkannya. Bahkan ketika dia bertemu dengan karakter tingkat Giant, krisis akan selalu aneh dipecahkan untuknya. Seseorang dengan pemeliharaan luar biasa seperti itu tidak mungkin kalah. Memang, aku tidak percaya kamu masih hidup setelah diracuni oleh darah Yama. Donglai menghela nafas putus asa. Feiyun menghela nafas, 1 tahun telah berlalu dari keduanya, aku tidak akan hidup lebih lama lagi. Petik 2. Cahaya surgawi melintas di mata Donglai. Dia ingin menggunakan tatapan Dao untuk melihat melalui Feng Feiyun. Namun, tubuh pria itu memiliki kekuatan misterius yang membantunya menyembunyikan segalanya. Donglai tidak bisa melihat petunjuk. Feng Feiyun, kamu cukup berani menculik Maestro Ye. Jika aku melepaskanmu hari ini, aku akan mengganti namaku. Wang Sanwang melompat keluar dari kerumunan dan berubah menjadi bayangan. Dia adalah tuan muda dari fraksi Eagle Marquis. Ayahnya adalah seorang pejuang tak berpendidikan bernama Wang Ba dan hanya beberapa kata, Yi, San, dan nama belakangnya, Wang. Petik 2. Karena itu, ia menamai putranya dengan cara yang sangat sederhana. Yang tertua adalah Yi Wang, yang kedua adalah Wang, dan yang ketiga, San Wang. 2. Markis khusus ini mengalami kesulitan bahkan menulis namanya setiap kali. Dia masih tidak tahu bagaimana menulis kata, Ba. 3. Ini membuat semua orang khawatir. Jika Markis ini ingin memiliki anak keempat, dia akan merasakan tekanan besar menamai anak itu. Fraksi Eagle Marquis, fraksi Marius Furious, dan fraksi Trone Marquis semua berada di bawah Kanselir Agung. Mereka memiliki hubungan dekat dengan klan Beiming. Semua keajaiban muda di bawah faksi-faksi ini telah menerima pesan untuk membunuh Feng Feiyun pada pandangan, tidak perlu karena suatu alasan. Wang Sanwang memiliki kecintaan pada seni bela diri dan telah mengolah elang raja fisik ke tingkat di mana kulit dan tulangnya sekuat baja. Ketika dia menginjak tanah untuk mendapatkan momentum, sebuah lubang besar tertinggal saat dia melompat ke depan seperti bola meriam. Boom! Telapak tangannya tumbuh 10 meter lebih panjang. Setiap jari sama besar dengan pilar. Ini bukan hanya serangan energi dari telapak tangan tetapi tangannya benar-benar menjadi sebesar itu. Siapa yang tahu kekuatan dahsyat dari serangan ini? Boom! Lubang 10 meter ditinggalkan di tanah setelah serangan. Bab 429/429. Feng Feiyun hanya menyalurkan Swift Samsara dan dengan mudah menghindari telapak tangan raksasa. Itu adalah fisik Raja-Raja Wali di tingkat ke-6,
memungkinkan Wang Sanwang untuk mengubah bingkainya. Serangan itu sebelumnya memiliki kekuatan 3 harimau naga. Itu bisa serius melukai saya jika terhubung. Seorang tuan muda menghela nafas. Tidak ada orang di level yang sama yang bisa bersaing dengan kecepatan Fei Yun. Donglai telah bertarung melawan Fei Yun sebelumnya sehingga dia menyadari poin kuat dan lemah Fei Yun dan menganggapnya sebagai saingan terbesarnya. Di daftar yang lebih rendah, dia berada di peringkat keempat sementara Fei Yun menduduki posisi ketiga. Hanya dengan mengalahkan Fei Yun dia bisa membuktikan bahwa dia lebih kuat. Tapi dia diracun sekarang dan tidak akan bisa bertarung lama. Vitalitas dan kekuatannya tidak dapat mendukungnya. Raja muda itu berkata. Donglai mengangguk setuju tetapi dia masih tidak meremehkan Fei Yun. Haha, ini adalah putra iblis legendaris. Feng Fei Yun, apakah darah beracun membuatmu lebih lemah dari seorang wanita? Wang Sanwang melanjutkan rentetannya, meninggalkan lebih banyak lubang berbentuk telapak tangan di tanah sambil memaksa Fei Yun mundur. Fei Yun menyeringai dan tiba-tiba berhenti untuk melepaskan serangan telapak tangan lurus ke Sanwang. Itu membawa kekuatan 5 elemen dengan warna hitam, merah, putih, hijau, dan kuning. Bayangan telapak tangan ini 10 meter dan langsung menghantam telapak tangan Sanwang. Boom! Itu adalah pertukaran yang adil. Sanwang tersendat satu langkah ke belakang dan merasakan sakit di telapak tangannya. Tidak ada yang bisa melawannya dalam hal kekuatan murni pada tingkat yang sama tetapi Fei Yun melakukannya sekarang. Baiklah, putra iblis itu tidak seburuk itu. Makan tendangan ini. Kaki kirinya tumbuh 30 meter lebih panjang dan merobek celananya. Ketebalannya 4 meter dan orang-orang bahkan bisa melihat pori-pori yang membesar dengan cahaya metalik yang bersinar di permukaan. Dia melompat sebelum menginjak-injak kakinya. Fei Yun tidak ingin orang lain tahu bahwa darah beracunnya telah disembuhkan sehingga ia tidak keluar dari awal hingga akhir. Serangan telapak tangan itu sebelumnya hanya 30% dari kekuatan aslinya. Bagaimana, fisik Raja Lang, ini bisa dibandingkan dengan fisik Phoenix abadi. Kulit Fei Yun berubah pucat dengan butiran keringat seolah-olah dia takut dengan serangan yang datang ini. Permata guntur. Dia mengambil harta roh peringkat kedua. Itu terbang keluar dari telapak tangannya dan berubah menjadi gumpalan api dengan lebih dari 1000 sinar petir menari di dalam. Kekuatan harta itu secara langsung membakar kulit kaki Sanwang dan meniupnya terbang. Dampak yang dihasilkan membuatnya berdarah di semua tempat. Situasi langsung berubah. Boom! Sanwang jatuh di tepi sungai dan meninggalkan lubang besar. Organ internalnya terluka oleh permata itu sementara kulitnya terbakar hingga garing. Rambutnya berdiri dengan asap keluar. Dia memanjat dari lubang dan mengeluarkan asap hitam dari mulutnya. Beberapa sinar petir masih mengalir di lidahnya. Berlutut untukku. Fei Yun menggunakan hartanya untuk memaksa Sanwang berlutut tepat di sebelah Gu Zuanfeng. Putra iblis pantas reputasinya. Bahkan tuan muda seperti Sanwang tidak cocok untuknya. Seorang tuan yang berbeda berkomentar. Sementara itu, Donglai menyeringai sambil berpikir pada dirinya sendiri, vitalitas Fei Yun telah benar-benar menurun ke tingkat yang menyedihkan, perlu menggunakan harta roh peringkat kedua melawan Sanwang. Jika itu aku bahkan tidak perlu menggunakan 50% dari kekuatanku. Fei Yun, apakah kamu benar-benar selemah ini? Petik 1. Dua saudara kandung Dongfang juga menyaksikan perkelahian dari sisi lain. Jing Sui sedikit mengerutkan kening dan berkata, apa yang terjadi? Fei Yun seharusnya tidak selemah ini. Apakah saya merasakannya salah? Tubuhnya masih terinfeksi oleh darah Yama. Petik 2. Bahkan Jing Yue yang cerdas menjadi serius. Jika darah beracun masih ada, maka itu tidak terlihat bagus untuk Fei Yun hari ini. Ye Xiaoxiang mengenali keajaiban ini di sini hari ini, tetapi karena beberapa alasan, dia sedikit khawatir tentang Feng Fei Yun. Tentu saja, itu bukan karena dia menyukainya atau apapun, itu adalah semacam simpati bagi yang lemah. Lagi pula, jika orang miskin itu diganggu oleh para ahli muda ini, jiwanya yang penuh kasih dan baik hati benar-benar akan berbicara demi dia. Dia pergi ke Ling Donglai dan berkata, semua orang, ini adalah kesalahpahaman. Saya tidak diculik oleh Feng Fei Yun. Itu orang lain. Petik 2. Keajaiban di sini semua berada di bawah kanselir besar dan telah menerima perintah harus bunuh. Tidak masalah apakah dia penculik atau tidak, mereka akan habis-habisan membunuhnya hari ini. Donglai tersenyum dan berkata, Maestro Ye, tidak perlu takut pada iblis keji ini.
Dia tidak akan menyentuh jarimu hari ini dengan kita di sini. Petik 2. Sun Yu menambahkan, kita semua tahu bahwa kamu hanya mengatakan itu karena dia mengancammu. Komandan Ling benar, kami akan memaksanya tunduk. Maestro, tetap di sini dan saksikan kesenangannya. Petik 2. Xiao Xiang ingin berbicara lagi tetapi Sun Yu telah terbang di atasnya untuk menyerang Feng Feiyun. Dia adalah penguasa lain dari generasi muda dan merasa cukup percaya diri setelah menonton perkelahian, berpikir bahwa dia telah melihat kemampuan Feiyun. Aku bisa mengalahkannya sendiri. Feng Feiyun, kamu hanya mengandalkan harta roh tingkat 2 itu tapi aku juga membawanya, bagaimana kamu akan menghentikanku? Dia tertawa ketika dia melayang di atas Feiyun. Feiyun terbatuk 2 kali dan sedikit gemetar tetapi dia masih berkata dengan dingin, aku akan membuatmu berlutut. Petik 2. Tidak perlu berpose, jangan pikir aku tidak melihat bahwa vitalitasmu selesai setelah bertarung dengan San Wang sebelumnya. Kamu bahkan tidak bisa mengerahkan 70% dari kekuatanmu sekarang, bagaimana kamu akan bertarung denganku? Sun kamu tidak membuang waktu lagi. Tangannya mulai bersinar, satu sisi hitam dan putih lainnya. Pedang kuno terbang keluar dari dantiannya. Itu juga setengah hitam dan setengah putih dengan simbol Dao yang diukir di gagangnya. Itu memancarkan kekuatan murni dari doktrin Taoisme. Dia adalah pengikut Ling Donglai yang paling setia dan mengolah teknik pedang dari Taoisme yang diajarkan oleh Donglai. Itu berasal dari 3 mantra Dao Ancestor. Bahkan pedangnya diberikan kepadanya oleh Donglai. Kekuatan Daois yang dikombinasikan dengan harta roh memang luar biasa. Langit dibagi menjadi warna hitam dan putih juga. Sun Yu mengikuti Donglai ke semua medan perang sebagai garda depan. Dia memiliki pengalaman pertempuran yang lebih nyata daripada siapapun di atas pertumpahan darah yang diperkeras pertempuran. Ketika dia mengeluarkan pedangnya, ribuan jiwa yang hilang melayang-layang di sekitar pedangnya. Mereka adalah korbannya. Pedang itu melaju ke depan seperti pasukan yang mengamuk. Meskipun menggunakan Jewel Thunder Fire, Feiyun masih tidak bisa menghentikan kekuatan ini dan terus didorong mundur. Haha, kamu bahkan tidak bisa menghadapi aku, bagaimana kamu peringkat sebelum komandan saya? Sungguh tidak masuk akal. Sun Yu tersesat dalam kegilaan saat pertarungan berlanjut dengan diagram yin yang di bawah kakinya. Itu memberdayakannya bahkan lebih. Sinar pedang tumbuh lebih besar dengan kecepatan secepat naga. Itu hampir membagi Feiyun menjadi 2 bagian beberapa kali. Sun Yu sangat gembira dalam proses ini. Jika dia bisa membunuh Putra Iblis, maka dia akan langsung menjadi terkenal di dunia. Ini memberinya semua bahan bakar yang diperlukan untuk berjuang. Feiyun juga mengeluarkan cincin roh tak terbatasnya. Itu melayang ke langit dengan permata itu, tetapi ini masih belum cukup untuk menghentikan serangan Sun Yu. Kekuatan Feiyun semakin menyebar, lihat auranya. Mata seorang raja muda bersinar sangat terang seperti 2 bintang. Dia bisa melihat kondisi Feiyun saat ini. Donglai mengeluh, saya pikir dia akan menjadi lawan yang layak dikalahkan sehingga saya bisa membuktikan Dao saya. Sungguh memalukan bahwa dia semakin lemah seperti ini, bahkan pengikut saya dapat mengalahkannya. Benar-benar mengecewakan. Petik 2. Tuan muda lain penuh penyesalan karena terlambat 1 langkah dibandingkan dengan Sun Yu. Jika dia adalah orang yang bergegas pertama dan mengalahkan Feng Feiyun, dia bisa menjadi yang terkenal sebagai gantinya. Namun, Xiao Xiang merasa paling menyesal. Dia mungkin sederhana tetapi tentu saja tidak bodoh. Dia secara alami bisa melihat bahwa keajaiban ini ingin membunuh Feiyun hari ini. Pada akhirnya, dia berutang Feiyun karena tanpa dia akan dirusak oleh seorang pria tua yang malang di rumah Grand Chancellor sekarang. Aku seharusnya tidak memaksanya untuk datang ke kota kecil ini dan berolahraga di desa hantu. Jika dia tidak datang ke sini, orang-orang ini tidak akan menemukannya dan dia tidak akan diganggu seperti ini. Ini semua salahku, ini semua salahku, dia menjadi sangat marah dengan menyalahkan diri sendiri. Orang-orang di sini semua adalah penguasa muda ibu kota yang terkenal saat dia diracuni, dia tidak bisa menahan mereka, jika dia mati hari ini, dia akan merasa bertanggung jawab atas sisa hidupnya.